Penghargaan ini kami sampaikan sebagai apresiasi kami terhadap DPR RI dan juga sebagai harapan kami kepada wakil-wakil kita di parlemen untuk tetap konsisten mendukung dan memperjuangkan hak-hak bangsa Palestina. Pertama, marilah kita persembahkan puji dan syukur kita kepada Allah Ta'ala. Kiranya kita pada siang hari ini dan sore hari ini dapat hadir di tempat ini dalam rangka kita menghadiri peringatan Hari Internasional Al-Quds yang bertema dunia tanpa penjajahan, dunia tanpa apartheid. Tema peringatan Hari Internasional Al-Quds ini tentu sangat menarik dan menyadarkan hati kita bahwa sampai saat ini dunia masih menghadapi persoalan yang mestinya sudah tidak ada lagi, yaitu masalah penjajahan dan apartheid. Sekian abad yang lalu, Rasulullah SAW telah menegaskan perlawanan terhadap penjajahan dan ketidakadilan. Sebagaimana firman Allah, perangilah di jalan Allah mereka yang memerangi kamu, tetapi janganlah melanggar batas, karena Allah tidak menyukai mereka yang melanggar batas. Quran Surah Al-Baqarah ayat 190. Dalam ayat lain dijelaskan, perangilah mereka sehingga tidak ada lagi penindasan dan yang ada hanya keadilan dan keimanan kepada Allah SWT. Quran Surah Al-Baqarah ayat 193. Ayat tersebut jelas melarang umat Islam melakukan agresi dan peperangan. Perlawanan dan perang yang diizinkan Allah pun mempunyai batas, yang yaitu terbatas pada pembelaan diri terhadap penjajahan dan ketidakadilan, termasuk apartheid yang saat ini masih terjadi di bumi Palestina. Dalam konteks ini, berperang di jalan Allah bermakna berperang menegakkan keadilan. Dengan kata lain, ketidakadilan yang saat ini masih berlangsung di Palestina akibat penjajahan tentara Israel harus diperangi. Hadirin yang berbahagia, demikian juga pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan dan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan. Dukungan terhadap kemerdekaan dan ditegakkannya keadilan terhadap setiap bangsa di dunia bukan hanya satu bentuk perintah agama, tapi juga perintah undang-undang dasar negara kita. Penjajahan dan apartheid juga pernah dirasakan oleh bangsa Indonesia beratus-ratus tahun lamanya, dan kita menolak segala bentuk penjajahan yang masih terjadi sampai dengan saat ini. Konferensi Asia Afrika yang berlangsung 55 tahun yang lalu di Bandung adalah salah satu komitmen penting bangsa Indonesia dalam menolak segala bentuk imperialisme dan kolonialisme. Dasar Sila Bandung yang dihasilkan dalam konferensi tersebut mencerminkan semangat perdamaian, anti penindasan, saling menghormati, pengakuan terhadap kesamaan ras, anti apartheid, pengakuan atas kedaulatan bangsa dan negara, kerjasama dan persahabatan. Dalam rangka 50 tahun Konferensi Asia Afrika tahun 2005 yang lalu, Presiden SBY sukses menyelenggarakan KTT Asia Afrika 2005 di Jakarta dan di Bandung. KTT ini dihadiri 89 kepala negara, pemerintahan dan utusan khusus dari Asia dan Afrika, 10 perwakilan organisasi regional, subregional, 20 negara lain, dan 11 organisasi internasional. 1.978 delegasi dan 1.426 perwakilan media domestik dan asing. Peringatan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam dasar Sila Bandung tetap relevan dalam konteks kekinian dan menempatkan negara-negara di dunia benua ini dalam spektrum demokrasi yang menghidupi nilai-nilai kemanusiaan secara universal dan ingin membangun kemakmuran dan keadilan bagi masing-masing rakyatnya. Hadirin yang berbahagia, terus terang dari seluruh bangsa-bangsa yang hadir pada saat konferensi Asia Afrika pada tahun 1995, hanya Palestina yang sampai saat ini belum mendapatkan kemerdekaannya. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, serangan Israel terhadap 6 kapal bantuan kemanusiaan ke Gaza, Freedom Flotilla di perairan internasional beberapa waktu yang lalu
telah menewaskan dan melukai orang-orang sipil di berbagai negara. Freedom Political adalah sebuah misi yang diorganisasikan oleh suatu koalisi dari organisasi dari 50 negara yang akan membantu membuka blokade Israel terhadap jalur Gaza sejak tahun 2007. Misi tersebut mengirimkan 700 aktivis sipil dan 50 negara dengan lebih dari 10.000 ton bantuan obat-obatan, makanan, perlengkapan kedokteran, perlengkapan rekonstruksi bangunan, serta berbagai material lain yang tidak lagi diperoleh warga Gaza. Bahkan air bersih dan listrik pun tak lagi dimiliki warga Gaza sejak setahun belakangan ini akibat blokade tersebut. Segala bentuk kekerasan yang terjadi di Gaza dan Palestina pada umumnya saat ini bukan hanya bentuk penjajahan dan kekerasan biasa, tetapi sebuah tragedi kemanusiaan yang harus segera diselesaikan bersama-sama. Sebab sudah menjadi kewajiban kita untuk saling membantu melawan ketidakadilan dan penjajahan yang berlangsung di muka bumi ini. Semangat inilah yang mendorong anggota Dewan kita memberikan dukungan yang lebih nyata terhadap perjuangan melawan ketidakadilan di Palestina. Hadirin yang berbahagia, kunjungan kami ke jalur Gaza merupakan kunjungan bersejarah dan dapat dikatakan sebagai peristiwa monumental, mengingat bahwa sebelumnya upaya serupa hampir selalu menemui kegagalan, baik dari kalangan pemerintah, parlemen maupun kalangan LSM. Kunjungan ke jalur Gaza ini merupakan bentuk dukungan nyata Indonesia, khususnya di PRRI terhadap upaya pembebasan blokade jalur Gaza dari Israel dan perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina. Konsistensi peran parlemen PRRI dalam mendukung dan memperjuangkan hak-hak bangsa Palestina juga dilakukan dalam berbagai forum internasional seperti Interparliamentary Union, ASEAN Parliamentary Assembly, Parliamentary Union of the US United States, dan forum Troika Meeting beberapa waktu yang lalu telah dilaksanakan di Suriah tanggal 29 Juni beberapa hari sebelum yang telah dilakukan penyerangan terhadap kapal bendera. Kegiatan diplomasi parlementer diplomasi yang dilakukan oleh DPR sangat penting selain memperjuangkan kepentingan nasional berbagai forum antar parlemen, juga mendukung untuk memperkuat diplomasi pemerintah. Dengan demikian, rakyat Indonesia dapat memberikan dukungan kepada rakyat Palestina melalui parlemen dan pemerintah. Saudara-saudara sekalian, setelah kita berkunjung ke Gaza, kemudian kita ada emergency meeting untuk PIC yang dilaksanakan di Syria, di Syria. Kita berkomitmen untuk mengajak teman-teman daripada anggota PIC kembali berkunjung ke Gaza. Sudah kita rencanakan ada lebih kurang 13 negara anggota PIC akan berangkat, dan saya sudah mempersiapkan diri juga untuk berangkat ke Syria. Dari Syria kita akan langsung dengan menggunakan pesawat khusus ke Rafah. Rencana dari Rafah kita langsung masuk Gaza. Namun di terakhir 2 hari sebelum keberangkatan saya mendapatkan informasi bahwa Mesir tidak memberikan izin kepada salah beberapa negara sehingga kunjungan tersebut akhirnya dibatalkan. Inilah cerita bagaimana langkah kita melangkah konkret dalam rangka kita mendukung perjuangan Palestina, khususnya dalam membuka blokade terhadap Gaza yang tentu saja sudah merupakan tragedi kemanusiaan. Saya melihat langsung bagaimana masyarakat Palestina yang berada di Gaza, air begitu sulit untuk didapat, listrik juga hanya waktu-waktu tertentu dinyalakan. Ini merupakan suatu yang harus segera diakhiri. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas penghargaan diberikan kepada kami oleh Voice of Palestine kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Mudah-mudahan yang kami berikan dan ini juga terus kami akan perjuangkan. Kami akan terus mempengaruhi negara-negara lain di dunia ini, tidak hanya negara-negara yang dalam kelompok Islam, tentu juga negara-negara Barat dalam kelompok yang selama ini selalu berseberangan dengan Palestina. Kita akan mencoba bagaimana Palestina dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk mendapatkan kemerdekaan. Kami kira demikian sambutan kami.
Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum